Dua OTT KPK tak menghentikan dua terah Jokowi menang di Pilkada. Penulis, Erika Ebener. Banyak orang mengkhawatirkan bahwa kejadian penangkapan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju secara OTT oleh KPK, akan mempengaruhi elektabilitas Gibran di Solo dan Bobi di Medan. Pemikiran dan pandangan seperti itu merupakan hal yang wajar dan standar. Namun, kita melihat hasil dari Pilkada di Solo dan Medan hari ini. Secara quick count, baik Gibran maupun Bobi, keduanya menempati urutan teratas dan sudah bisa dipastikan menang. Ini artinya baik masyarakat kota Solo maupun masyarakat kota Medan, mereka sudah mampu memisahkan antara intrik politik dan politik itu sendiri. Pilkada sedianya memang murni sebuah permainan politik. Namun, intrik politik banyak dimainkan di masa kampanye untuk menjatuhkan pihak lawan, atau merendahkan kualifikasi pribadi dari calon lawan, dengan cara menggoreng isu-isu yang sebenarnya tidak berhubungan, namun bisa mempengaruhi elektabilitas seseorang. Kejadian penangkapan secara OTT dua Menteri Jokowi, yang sedianya bisa digunakan oleh lawan Gibran dan Bobi sebagai isu, benar-benar tak mampu menyingkirkan fakta bahwa kejadian OTT para Menteri Jokowi sama sekali mempengaruhi hubungan antara anak dan menantu ini dengan Jokowi sendiri sebagai Presiden Indonesia. Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Solo dan Medan, tetap melihat Gibran dan Bobi sebagai sosok-sosok muda millennials yang diharapkan mampu membawa perubahan pada gaya kepemimpinan lama. Atau kejadian Pilkada Jakarta yang menggunakan agama sebagai alat propaganda, benar-benar telah menimbulkan kekhawatiran rakyat Indonesia kalau pola yang sama akan muncul di pilkada-pilkada selanjutnya. Mungkin tak sebrutal Pilkada Jakarta, namun di Medan, lawan Bobi terang-terangan, menyerahkan diri pada Ustadz Abdul Somad, seorang ulama yang terkenal suka mengharam-haramkan banyak hal. Alhamdulillah, Tuhan berkehendak lain. Masyarakat Medan ternyata lebih cerdas dari yang diperkirakan. Sosok Jokowi sendiri, dengan seluruh karakter pribadinya, selama 6 tahun kebelakang ini, telah mampu merubah pola kerja para penjabat pemerintah. Dan hal ini pun sepertinya telah menjadi acuan masyarakat Solo dan Medan untuk lebih memilih Gibran dan Bobi. Kalau untuk program revolusi mental, Jokowi tak mungkin bisa mengubah mental KKN, yang ditanam dan dibudayakan selama hampir 70 tahun, sendirian. Bahkan, sekarang ini revolusi mental justru seolah-olah berubah menjadi bumerang. Pejabat dan wakil rakyat yang tidak mau berubah, berbalik menyerang Jokowi dengan berbagai cara. Bahkan sampai pada upaya pelengseran Presiden. Kembali ke masalah OTT dua menterinya, pernyataan tegas Jokowi bahwa dirinya tidak akan mengintervensi kasus korupsi, membuktikan besarnya dukungan Jokowi pada KPK. Jangankan cuma dua menteri yang ditangkap lalu diganti secara tiba-tiba, dikatakan 10 menteri pun, program pembangunan yang dicanangkan Jokowi tidak akan terpengaruh secara signifikan. Dengan catatan, 3 posisi menteri yang menjadi garda terdepan program pembangunan Indonesia Maju tak dirundung masalah korupsi. Demikian pula dengan semua posisi menteri koordinator. Kalau posisi menteri-menteri lain, istilahnya KPK mau ngobok-ngobok mereka pun, monggo-monggo saja. Ketiga menteri yang saya maksud di atas adalah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dari unsur profesional. Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, dari unsur profesional. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dari unsur profesional. Mungkin para pembaca memiliki pendapat sendiri terkait 3 posisi menteri yang terpenting bagi Jokowi. Silahkan share di kolom komentar. Jadi, ketika Menteri KKP dan Menteri Sosial dicinduk KPK, Jokowi langsung menunjuk 2 menteri koordinator sebagai pejabat pelaksana sementara atau PLT. Sepertinya, pengganti kedua menteri ini, mungkin akan Jokowi lakukan setelah perhitungan pilkada selesai, sekalian mereshuffle jajaran menteri kabinet yang lainnya. Selain itu, kekosongan Menteri KKP dan Menteri Sosial tak berpengaruh banyak pada pembangunan fisik Indonesia, yang selama ini menjadi fokus utama Jokowi. Kita lagi pandemi, peran Menteri Sosial sangat penting. Kata siapa, selama Juliari melakukan korupsinya di masa pandemi, tak ada yang menyadari kalau dia sedang melakukan aksi korupsi. Tak ada rakyat yang terdampak pandemi merasakan sedang terjadinya pemotongan bantuan yang dikucurkan. Untung KPK jeli. Saya justru benar-benar mendorong KPK untuk bisa menciduk lebih banyak lagi menteri-menteri Jokowi yang tercium melakukan korupsi. Semakin cepat dicinduk, semakin cepat diganti dengan pejabat menteri baru dari kalangan profesional. 4 tahun itu masih lumayan lama. Yang pasti, apapun yang terjadi pada kabinet Jokowi, tak sedikit pun mempengaruhi perjalanan politik terah Jokowi. Gibran dan Bobi,
hari ini telah menang gemilang di ajang Pilkada 2020. Solo dan Medan beruntung telah mendapatkan pemimpin muda yang milenial. Artinya, perhitungan 50 tahun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan mental bangsa Indonesia. Masih ingat kan? Tempo hari kita pernah menghitung sama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk merubah mental bangsa Indonesia. Dan kebanyakan jawaban mengatakan 50 tahun. Yaitu saat nama-nama lama tak lagi berkecimpung di dalam pemerintahan. Para pemain politik lama, pastinya sudah purna dan bahkan sudah banyak yang berstatus almarhum dan almarhumah. Dalam kurun waktu 50 tahun, Gibran dan Bobi pun sudah bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru dengan mental baru seperti mereka. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada atas kemenangan Gibran Rakabuming, Teguh Prakoso di Solo dan Bobi Nasution, Aulia Rahman di Medan. Jadilah pemimpin masa depan. Rizik jadi tersangka, nyesal gak balik ke sini. Bagusan tetap di Arab Saudi aja. Sial, sungguh sial. Rizik akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menjerat Rizik dengan pasal 160 KUHP tentang hasutan melakukan perbuatan pidana dan pasal 216 KUHP tentang melawan petugas. Yang pertama, tersangka, sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan 216, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Polisi akan melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Rizik, jika diperlukan. Dalam gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya, polisi menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya Habib Rizik. Keenam tersangka tersebut adalah Habib Rizik selaku penyelenggara acara, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara, Sekretaris Panitia Inisial A, MS selaku penanggung jawab bidang keamanan, SL selaku penanggung jawab acara, dan Hai selaku seksi acara. Dan seperti biasa, mereka menyebut ini adalah kriminalisasi ulama. Basi ini namanya mengkriminalisasi diri sendiri dengan bikin ulah dan melanggar aturan. Jangan play victim deh. Jangan berpikir mentang-mentang dianggap ulama, imam besar atau apapun, lantas bisa seenaknya bertindak lalu teriak kriminalisasi kalau kena masalah. Mau kebal hukum? Silakan minggat aja dari negara ini lalu cari pulau kosong bikin negara sendiri, bikin aturan sendiri. Dari dulu, kalau Rizik dipanggil polisi, tak pernah kooperatif. Sekarang dipanggil 2 kali pun tidak datang. Kalau memang benar dan tidak bersalah, kenapa tidak mau datang? Sehat? Gak. Biasanya, kalau sudah begini, akan ada permainan petak umpet yang lebih greget dan mendebarkan. Semoga Rizik kooperatif, tapi rasanya sulit. Kemungkinan besar dia akan kabur lagi. Main petak umpet, kejar-kejaran dengan aparat. Aparat mengejar, dia lari dan sembunyi di sebuah tempat. Begitu ketahuan, kabur lagi cari tempat baru lainnya. Begitu seterusnya sampai kepala pusing dan stres. Makanya saya sebut Rizik sedang mengalami kesialan. Dia menabur angin dan dalam waktu singkat telah menuai badai. Merasa gagah hanya dalam waktu seminggu. Setelah itu, menjadi imam besar yang suka lari dan sembunyi. Mau sembunyi di mana lagi? Mau lari ke luar negeri pun sulit, karena masih masa pandemi. Lagi pula, ini pasti sudah diantisipasi oleh aparat. Dengan kata lain, hanya bisa lari di sekitaran negara Indonesia. Itu pun mungkin hanya di Pulau Jawa saja. Harusnya Rizik menyesal, mau aja pulang dalam kondisi begini. Padahal masih ada beberapa kasus hukumnya yang belum diusut ulang. Harusnya pulang usai tahun 2024. Tapi tahu sendirilah, dia pulang karena membawa misi. Misi baru jalan 1%, sudah ketimpa sial. Jadi tersangka kasus baru, masih mending di Arab Saudi. Tidak ada yang mengganggu, tidak dikejar, tidak perlu lari sana sini mirip orang yang dikejar utang. Tidak perlu stres hidup terperangkap tak bisa keluar dengan bebas. Pulang ke sini malah makin banyak masalah. Coba sekali-sekali jangan teriak kriminalisasi. Rakyat sudah muak dengan satu kata itu. Bersalah tapi merasa benar. Sering bikin keributan tapi merasa suci. Jadilah seorang gentleman yang taat hukum. Jangan cuma bisa omong tapi omongan tidak sesuai dengan tindakan. Jangan cuma pinter di saat marah dengan Ahok. Presiden diperingatkan jangan ikut campur. Ahok harus ditahan biar tidak melarikan diri. Ahok minta maaf, tapi tetap harus diproses hukum. Ahok menunjukkan buktinya. Gentleman hadapi hukum. Tidak mangkir dari pemeriksaan. Jalani hukuman 2 tahun penjara full tanpa bebas bersyarat. Giliran Rizik dilaporkan, malah lari terbirit-birit. Dipanggil aja alasannya segudang. Malah kabur sampai ke luar negeri. Penakut memang selalu terlihat berani dari penampilan luar.
Dari luar, terlihat garang, tapi sebenarnya tidak punya nyali untuk. Rakyat malah berharap Rizik kembali dijebloskan. Kalau memang dinyatakan bersalah, biar negara ini tenang dan tidak gaduh lagi. Sesekali, harus diingatkan kalau dia pernah dipenjara juga. Mungkin rindu atau lupa pernah dipenjara sehingga tak pernah mau tobat. Kalau polisi bilang akan ada penjemputan paksa, siap-siaplah. Banyak kasus yang masih belum tuntas. Bisa berlapis-lapis. Apakah dia bakal hadapi atau malah sembunyi di bunker bawah tanah? Kita tunggu kelanjutannya.